Pemirsa, Anda kembali di Newsline adalah segmen Newsline Bisnis untuk Anda. Pemirsa, indeks harga saham gabungan atau IHSG pada perdagangan Jumat masih terkoreksi. Pelemahan indeks dipicu sejumlah faktor, mulai dari sentimen global hingga meningkatnya kekhawatiran investor terhadap arus keluar dana asing. Indeks harga saham gabungan menutup perdagangan sesi 1 Jumat di level 5.692, turun 147,63 poin atau minus 2,53%. Pelemahan terjadi sejak awal perdagangan dan berlangsung hampir sepanjang sesi pertama. Indeks harga saham gabungan dibuka di level 5.846, sempat menyentuh posisi tertinggi harian di 5.860. Namun kemudian terus tertekan hingga menyentuh level terendah 5.673 sebelum menutup sesi 1 di zona merah. Tercatat hanya 111 saham menguat, sementara 588 saham melemah dan 109 saham bergerak stagnan. Pelemahan bukan karena fundamental yang memburuk, melainkan saham-saham perbankan besar merupakan konstituen utama indeks dan memiliki likuiditas tinggi, sehingga sering menjadi sasaran aksi jual ketika investor melakukan pengurangan risiko atau rebalancing portofolio. Tekanan jual pada saham-saham perbankan besar saat ini lebih dipengaruhi sentimen pasar dan arus dana keluar jangka pendek dibandingkan perubahan fundamental maupun kinerja operasional emiten yang masih relatif solid. Sementara itu pemirsa, indeks harga saham gabungan atau IHSG menutup perdagangan sesi 1 Jumat di level 5.692, turun 147,63 poin atau minus 2,53%. Untuk mengetahui seperti apa pergerakan IHSG sore ini, sudah bergabung bersama kita jurnalis Metro TV, ada Andre Septian dari Gedung BI Jakarta. Selamat sore Septian, seperti apa pergerakan IHSG sore hari ini? Selamat sore Andro dan juga Gemma. Jika kita lihat pada sesi 1 atau penutupan pada pukul 12 tadi, indeks harga saham gabungan memang masih terkoreksi ke 147,62 poin atau 2,53% minusnya di level 5.692. Sementara hingga pukul 15:09 waktu Indonesia Barat pada sore hari ini, indeks harga saham gabungan lebih terkoreksi lagi dan kita sama-sama pantau bersama Andro dan juga Gemma. Indeks hingga sore ini berada di level 5.643, berada di zona merah dengan minus 197 poin atau sekitar 3,39%. Nah, beberapa pelemahan yang terjadi sepanjang hari hingga sore hari ini disebabkan karena beberapa faktor yang terutama didukung oleh saham-saham keuangan, sektor keuangan seperti Brand, kemudian BBCA yang turun 5,52%, BMRI turun 2,51%. Kemudian juga ada dari sektor transportasi yang mendukung pelemahan terdalam, anjlok sekitar 4,44%. Sementara di sektor keuangan seperti yang saya sampaikan tadi ini ambles sekitar 4,08%. Hanya sektor bahan baku atau IDX Basic yang sukses bertahan di zona hijau hari ini dengan penguatan sebesar 1,01%. Sebenarnya memang indeks harga saham gabungan pada pembukaan pagi tadi dibuka di zona hijau di level 5.846 dan sempat menyentuh posisi tertinggi harian di 5.860. Namun memang hingga sore hari ini koreksi masih terus terjadi hingga di minus 3,25% atau 5.651. Kemudian ada beberapa sentimen dari domestik maupun luar yang mempengaruhi kinerja bursa saham Indonesia pada hari ini. Yang pertama yakni tekanan utama datang dari nilai tukar rupiah yang terus melemah hingga menembus level psikologis baru di angka 18.049 per dolar Amerika Serikat. Kemudian juga capital outflow atau aksi jual asing, di mana per tanggal 4 Juni kemarin catatan terakhir ini net foreign sale sebesar 1,43 triliun.
Nah, senior technical analis dari Mirae Asset Sekuritas, Navan Aji mengatakan bahwa kekhawatiran terhadap pelemahan rupiah, kemudian stabilitas kebijakan, dan juga perpindahan dana ke aset yang dianggap lebih defensif ini masih menjadi faktor yang membuat investor belum agresif untuk masuk kembali ke saham pasar Indonesia. Kemudian ada juga sentimen dari pelaku investor yang menanti pengumuman MSCI terkait klasifikasi pasar untuk Indonesia yang diperkirakan akan baru dirilis pada 18 Juni mendatang, di mana ini akan sangat menentukan apakah Indonesia tetap berada di emerging market atau turun kelas ke frontier market. Kemudian para pelaku investor juga mengantisipasi sentimen jangka pendek dari realisasi rebalancing indeks global seperti FTSE Russell yang akan efektif pada 22 Juni 2026 yang turut mempengaruhi pergerakan dana pasif asing yang langsung menyesuaikan portofolio mereka. Selain dari sentimen domestik, Gema dan juga Andro, bahwa ada sentimen global. Koreksi regional seperti di Bursa Seoul dan juga Tokyo ikut terseret jatuhnya seperti sektor teknologi di Wall Street pada kemarin. Kemudian sentimen positif hadir dari Timur Tengah. Di sisi lain eskalasi geopolitik juga mulai mereda setelah Israel dan juga Lebanon sepakat memperbarui gencatan senjata. Langkah ini membuka harapan damai jangka panjang antara Amerika Serikat dan juga Iran, sekaligus memberi sedikit sentimen positif penahan kejatuhan pasar global terutama dari sektor minyak. Kemudian untuk pergerakan hingga sore nanti atau hingga penutupan, analis masih memperkirakan bahwa pergerakan IHSG hingga sore nanti masih akan terus berpotensi fluktuatif dengan kecenderungan melemah. Dan indeks juga diproyeksikan akan menguji support di berada rentang 5.700 hingga 5.800. Namun secara teknikal, meskipun masih dalam fase downtrend, terdapat potensi penurunan yang terbatas atau limited downside. Peluang ini muncul karena indikator RSI masih menunjukkan kondisi pasar yang sangat jenuh atau extremely oversold. Untuk sementara demikian, Andro dan juga Gema, bagaimana pantauan IHSG hingga sore hari ini di pukul 15 lewat 10-an, dan kita akan masih terus pantau bagaimana menjelang penutupan hingga pukul 16 nantinya. Demikian Andro dan juga Gema, kembali ke studio. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.